Oke, halo, selamat datang di channel Breed Course atau channel yang nanti diupload nggak tahu di mana. Oke, pada kesempatan kali ini gua akan memberikan tutorial cara membuat sebuah web app untuk sebuah perpustakaan di sekolah ataupun di pemerintahan. Mungkin kalau ada yang mau membuatnya di pemerintahan, library management, bisa juga sebetulnya di compare atau di modifikasi sebagai inventaris management. Sama aja sebetulnya, karena sama-sama prosesnya ada login, ada peminjaman, ada pengembalian, admin memantau buku apa yang dipinjam oleh para anggotanya. Oke, langsung aja. Di sini gue udah ada sebuah landing page, bukan dashboard, welcome page, dimana ada button login dan lain-lainnya. Ini dari Laravel. Di sini gue akan menggunakan Laravel tentunya. Kenapa Laravel? Karena selain framework PHP yang banyak toolsnya, juga lebih cepat untuk proses penyelesaian sebuah web app, karena banyak sekali tools dari Laravel yang disediakan oleh Laravel untuk kita mendevelop sebuah web app gitu. Gue nggak bakal ngasih tahu gimana caranya instalasi Laravel, karena ya saya anggap semua tahu gimana caranya instalasi Laravel gitu. Terus di sini kita bakal pakai Tailwind, Flowbyte tentunya sebagai library CSS-nya. Jadi langsung aja kita ngoding ke bagian dari paling awal, yaitu welcome page-nya kita rubah dulu, lalu nanti ada beberapa hal yang harus kita tambahkan. Oke, ikutin aja. Ini kita anggap lewat ya, karena udah pada bisa tentunya buat instalasi Laravel. Atau yang belum bisa, boleh kunjungin aja langsung dokumentasi di Laravel, installation-nya gimana caranya dan lain-lainnya. Terus kita lanjut ke welcome page. Kita di sini tidak memerlukan sebuah style ini, jadi if else-nya seharusnya nggak apa, biarin dulu aja. Font sans, oke, kita langsung. Oh iya, kan kita perlu ini. Jadi ini template dari Laravel, kita perlu ini. Jadi kita ambil aja, tapi nanti kita pakai ya. Mari kita mulai dari proses codingnya. Di sini sederhana aja, karena kita butuh cepat untuk proses dari welcome page-nya. Butuh sederhana aja, nggak usah banyak, nggak usah yang susah-susah. Kita butuh div lagi, baru di dalamnya ada tag img, lalu ada tag tag div dulu, baru h1, tag h1, lalu ada tag p, baru kita masukkan yang ini. Nah, pertama image, kita perlu sebuah gambar. Kita gambar akan letakkan di public, kita buat folder dulu image. Kita punya sebuah file gambar, boleh gambar apa aja,
di sini gue pakai hilang, kok nggak ada. Oke, nggak apa-apa, kita pakai apa aja yang ada di internet aja boleh. Kita pakai repeat refactor. Inilah yang buat lama nih, yang seharusnya seperti ini tuh gak usah gitu di record, tapi kenapa harus di record? Yes, kita pakein aja, udah kelamaan. Sini ada file ini Expo, kita pakai aja. Pertama kita perlu masuk directory ke public ke image ke bukan logo nih, image ke logo png. Kita lihat, nah udah ada, disini juga udah ada buttonnya tadi. Lalu di altnya, jika gambarnya tidak terload maka tuliskan logo. Lalu di sini kita perlu tuliskan link selamat datang aja, selamat datang di perpustakaan online. Kita di sini cepet aja, kita pakai lorem zoom, lalu kita kasih kelas supaya margin topnya 3, terus teksnya kecil aja, nggak usah besar-besar, SM small. H1 juga kita kasih kelas karena di Laravel sepertinya ada yang salah karena ini tidak masuk gitu. H1 sama P itu sama aja. Flex call item center, justify center, terus di tag yang membungkus semuanya kita buat flex row, justify between item center. Kurang flex. Oke, udah, tinggal dikecilin ukuran logonya. Nggak bisa kita pakai full max WMD. Oke, sudah seperti ini. Oh, ntar ini kenapa ini kan call ya kan, flexnya call terus garis bawah item center. Oh, item center berarti. Nah, justify
Kenapa ininya ke kanan, bro? Justify nggak usah n. Karena kita mau ke sampingkan. Oke, kita pakai flag 1. Apa yang buat keterbatasan ini? Kita hapus dari ini aja, dari PJ2. Nah, tapi nggak ada jarak, tapi kita mau buat background red 300. Oke, terus kita kasih paddingnya 2, rounded LG. Udah ada rounded, ternyata kita kasih gap 4. Salah, kita taruh gapnya bukan di sini, harusnya kita kasih gapnya di sini. Nah, oke, seperti ini kurang lebih. Kita mau letakkan mereka semua berada di flag 1, flag oke, nggak apa-apa, kayak gitu aja. MD grid MD ini tuh biar gampang. Hilang, nggak apa-apa, biarin aja. Ternyata dia hilang ketika ini. Mau apa gini dulu ya. Oke, yuk kita ke register, atau enggak kita langsung buat aja admin account untuk login. Kita pakai yang namanya, kita catat ya, not itinerary. Kita pakai pertama Laravel breeze flow by. Terus di sini kita juga butuh buat seeder, admin seeder, yang gunanya membuat account in. Oh, sebelum ke sana kita perlu menggunakan middleware. Apa itu middleware? Middleware adalah, mari kita cari bersama-sama. Kita gunakan langsung aja ChatGPT biar cepat. Apa itu middleware Laravel? Middleware Laravel komponen perantara, bertindak sebagai lapisan pemrosesan antara pemisah permintaan request validasi. Fungsi utama nih ada authentication, logging, kemudian respon, penyaringan akses. Jadi pada intinya adalah middleware itu fungsinya pemisahan respons
return route atau kontrol untuk proses return yang ditentukan gitu. Jadi jika ini ada nih umur, jika request umur kurang dari 18 maka return redirect ke home. Jadi kalau kamu umurnya belum 18 kamu pulang aja ke rumah tuh. Jika nih kalau semisal if request role admin sama dengan admin, return redirect home admin gitu. Nah, middleware pun harus didaftarkan di sebuah kernel HPP untuk supaya si middleware ini bisa dijalankan gitu. Langsung aja kita gunain, kita buat sebuah PHP artisan make middleware role middleware. Kenapa role middleware? Karena supaya gampang namanya, kita akan mau pakai sebuah role middleware. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi jika out user out, jangan lupa diimpor ya outnya ini, karena kalau nggak diimpor nggak bisa login nantinya. Dan yang diimport dari Illuminate support Vacades. Out .2 cek, kita cek role variabel role baru di return. Di sini masukkan variabel role-nya. Ada yang salah dari penulisannya kita. Di sini harusnya sudah benar. Kalau ini cek mati ternyata. Ternyata itu salah. Kita harus cek dulu baru ke user authentication, cek ke user, terus cek role-nya. Nah, return next request about 43 dengan pesan terus pesannya gimana? Gak apa-apa, gini dulu aja, gue lupa nulis pesannya gimana. Oke, jika authentication dicek, usernya role-nya apa, baru bisa masuk ke proses selanjutnya. Nah, untuk mendaftarkan role middleware ini, kita perlu mengakses atau menuliskan di app PHP yang di Bootstrap. Nah, di sini karena di Laravel versi 11 kita tidak punya kernel PHP, karena di dalam sini nih kode di middleware mana ya yang ditulis nih, mendaftarkan middleware di app http kernel PHP. Nah, sekarang di Laravel 11 udah nggak ada, jadi kita perlu tuliskan di sini kayak itu tuh. Nah, berarti di sini kita perlu cek dulu. Salah, ini bukan gini tulisnya. Oke, di sini kita proseskan middleware alias, kita masukkan array-nya. Kalau dari situ ada, oke, gini bener, titik koma jangan lupa, terus kita impor middleware juga. Oke, gimana caranya supaya ada citation-nya? Di ctrl spasi, nanti akan muncul citation
apa yang mau diimpor. Nah ini setelah ini kita tutup, udah, karena ini udah selesai kita buat, tutup lagi. Lalu kita perlu menambahkan sebuah kolom PHP artisan add, bukan, make migration add role to users table spesifik ke table users. Nah udah, terus kita buka. Nah di sini perlu kita tambahkan sebuah tabel yang berisi table. Terus kita lihat dulu ya, kita lihat user. Table string kolomnya role string, nama kolomnya role, kita kasih default value nya anggota. Oke, kalau udah kita tambahkan, mari kita tambahkan juga di modelnya, user model, kita tambahkan role. Oke, setelah kita buat, kita periksa env nya yang kita punya. Ternyata di sini kita belum mempunyai sebuah env. Oh, udah ada env kita. Nah, sini masih pakai SQLite. Kita mau pakai MySQL. Kita aktifkan. Setelah itu baru kita jalankan PHP artisan migrate. Yes. Oke, semuanya udah semua dibuat, clear. Kita buka database-nya di sini, YouTube. Nah, di sini udah ada user dan udah ada kolom role. Oke, kita mulai lagi. Kita tutup, kita tutup. Pergi sini. Aduh. Setelah itu baru deh kita buat sebuah seeder untuk mendaftarkan akun make seeder admin seeder. Oke, kita buka. Nah di sini kita buat create user, impor model usernya, kita create, kita masukkan array-nya untuk mengisi data yang ingin kita create. Name-nya admin, emailnya admin gmail.com boleh, mau apa aja juga boleh. Terus passwordnya kita pakai hash saja daripada bcrypt. Kenapa pakai hash? Karena lebih apa ya, lebih bagus aja sih. Soalnya jarang dan pakai bcrypt gitu alasannya. Cuman lebih tepatnya boleh kita nanti cari di akhir video. Jadi kita tulis dulu apa aja yang udah dipakai. Middleware, role middleware. Terus jangan lupa ditambahkan daftarkan middleware ke kernel.php atau sekarang menjadi app.php yang berada di folder bootstrap. Oke, terus kita buat admin seeder, lalu kita create account admin seedernya, adminnya. Terus setelah itu kita baru migrate. Tapi karena kita menggunakan seeder, penulisannya bukan migrate tapi db seed class, spesifiknya ke admin seeder. Terus kita seed. Nah kita lihat database kita, maka di user kok belum masuk, apa yang masih kurang?
name, email, password, role. Apa nih, apa yang salah, harusnya udah masuk. Name, email, password, role. Name, email, password, role. Bener, apa yang salah? Oke, kita shift lagi. Sini database, duplicate entry. Tuh, udah ada. Tapi kok di sini kita nggak muncul? Kenapa? Salah buka kita bro, ternyata bro. Nah ini teman-teman, Laravel YouTube, kita pel YouTube Laravel. Nah ini nih, dia muncul kan admin. Nah sekarang kita bisa login pakai admin lagi, login pakai account itu. Admin apa tadi itu, nama emailnya kita tutup, kita kesini. Nah admin Gmail, ininya admin, salah lagi. Dan kita berhasil login sebagai admin. Oke, kita lanjut. Setelah itu ini kita tidak perlu buka-buka kembali. Ini juga kita tutup, kita buka lagi. Kita akan styling di bagian navbarnya di Laravel. Kita buka dashboard. Nah di sini ada app layout, app layout. Itu kita perlu buka di bagian navigation blade. Nah itu adalah isi ini, navigation blade ini adalah isi dari app layout ini. Jadi yang perlu kita rubah, atau ini nih sebetulnya navbar nih, bagian ini itu stylingnya di sini dan ditampilnya di sini, di ini cara penulisannya di sebelah sini ada app blade PHP. Nah ini dia, nih dia nih, include body div-nya include layout navigation gitu. Jadi di dalam app itu pun ada sebuah ini layout. Nah gitu. Jadi kita ubah navigation blade-nya dengan menggunakan Flowbyte aja biar cepat. Karena kalau sini site navigasi, sidebar. Oh ini boleh nih, ini aja. Nah ini sepertinya mereka sudah memiliki sebuah ini, tapi kita nggak perlu pakai ini, kita mau di dalamnya kita buat gitu. Jadi yang perlu kita ambil adalah site sampai, nah ini dia, ini isinya konten ini kita nggak perlu. Nah udah,
kita dapat sebuah sidebar sama navbar. Nanti kita edit di bagian mana? Ini menu user, user menu. Sini dan sini. Oke, sip. Oke, kita close dulu karena itu nanti kita akan buatnya. Kita close, kita ke bagian ini. Di bagian sini kita perlu sebuah hero section. Kita lihat langsung aja dari blok hero section yang menampilkan dashboard gitu. Kita pakai dari Flowbyte aja biar cepat semuanya. Kita copy, kita masukkan ke dalam dashboard. Nah, ini kan terpotong, maka kita perlu sesuaikan dengan pakai LG PL padding left 64. Wah, udah cocok. Nah, kita perlu juga konfigurasi dari Tailwind config.js kita. Tailwind config.js karena berbeda Flowbyte dengan Flowbyte di bagian blok. Ada beberapa tambahan yang harus kita sesuaikan gitu. Nah, di sini kan ada extend. Extend tuh bungkusnya nih yang warna biru ini nih. Nah, kita perlu tambahkan colors ke dalam extend gitu. Terus kita perlu juga font family. Font family-nya kalau dari Flowbyte itu di luar extend. Jadi kita ambil dulu Flowbyte font family-nya kita letakkan di luar extend. Terus di sini ada dark mode, kita mungkin perlu nanti. Nggak tahu sekarang atau nanti, kita ambil aja, kita taruh dalam sini. Oke, nah sekarang udah ada ininya kan. Terus supaya backgroundnya app red. Backgroundnya sama white. Nah, udah. Kalau dark baru pindah ke sini, kalau enggak ya ini masih backgroundnya white. Oke, kita lanjut ke bagian kita perlu styling sedikit. Ini kita close dulu. Kita perlu styling. Di sini kita ganti selamat datang. Oh ini. Nah, di sini selamat datang authentication usernya, nama kita ambil namanya aja. Sini tetap biarin, terus ini kita hapus gini. Oke, gini dulu. Nah, kita sekarang masuk ke inti-inti dari fitur-fiturnya. Lagi create account, mungkin styling sidebar pakai Flowbyte, terus tambah hero section di dashboard, konfigurasi Tailwind
tailwind.config.js. Oke, kita lanjut ke fitur-fitur utamanya. Di sini kita butuh sebuah folder admin. Buat folder admin yang berisi CRUD. Salah. Kita di sini perlu buku dulu. Folder book yang berisi CRUD. Oke, kita buat dulu foldernya. Kita close, kita buka. Ini di view kita tambahkan sebuah folder. Salah. View ini view yang ini. View book, tambahkan index blade php, terus create blade php, sama kalau kita butuh nanti kita perlu edit blade php. Di index kita perlu x app layout. Di create pun juga sama, di edit juga sama. Terus kita perlu buat model dan migration, itu mari kita buat. Kita clear dulu biar lebih rapi. php artisan make. Kita buat controller dulu untuk menangani folder adminnya. Namanya folder booknya, book controller. Kita pakai resource ini, nggak usah. Oke, terus sekarang kita buat design make model book sama migration. Oke, udah kita buat semua. Kita clear, kita tutup dulu. Kita buat sebuah controllernya, return view index, terus kita buat route-nya di sini, route pakai yang besar ya. Terus kita resource book, kita masukkan book nama banget aja controller kelas 2. Oke, nah karena book ini yang dapat akses hanya admin, maka kita perlu bungkus dengan middleware route group. Kenapa group? Karena nanti kita bakal ada beberapa resource sebetulnya, tapi nanti aja kita buatnya karena kita belum mempunyai sebuah role lainnya selain admin. Apa kita buat ini dulu aja, terus setelah itu kita buka modelnya, model booknya. Di sini kita perlu protected fillable array. Nah, di sini kita perlu isi untuk
proses dari input sebuah buku, kita perlu ada namanya judul buku, lalu ada penulis, penerbit boleh, tahun terbit, deskripsi, sama status apakah buku ini tersedia atau tidak tersedia. Oke, terus di migration booknya kita perlu tambahkan tabel-tabelnya, kolom, string, judul buku. Di sini bukan pengarang tapi penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN-nya apalagi, tahun terbit, terus deskripsi, terus kita perlu ada status. Nah di sini string ini kita ganti status itu kita pakai boolean, defaultnya true, deskripsi string, tahun terbit year, lainnya. Oke, udah. Terus jangan lupa kita migrate dah. Oke, di sini kita tutup, kita buka ini sama ini dulu. Terus kita tambahkan navigasi yang mengarah ke dashboard. Nah, di sini kita rubah sedikit. Yuk, kita rubah sedikit. Dashboard, Kanban kita ganti lemari. Hapus aja. Sini jadi lemari buku aja deh. Lemari buku. Di lemari buku nanti ada button harusnya. Nah boleh, jadi di inbox kita ganti tambah buku. Ini kita hapus juga. User biarin aja, user. Produk ini kita nggak perlu. Sign in, sign up kita nggak perlu juga. Nanti kita perlunya sign out. Oh, udah ada di sini ternyata. Jadi kita nggak perlu ternyata. Oke, udah gini aja. Menu-menunya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Lemari buku user. Lemari buku kita perlu mengarah ke, kita buat route-nya route book index. Itu kita perlu route yang mengarah ke book create. Oke. Oke, udah. Create-nya nggak ada. Oh,
ini belum kita tambahkan. Oke, jadi kita udah buat ini, buat model migration, terus controller untuk melihat create sama index. Sekarang kita buat form bahkan dataku di create lead PHP. Oke, muncul ini create, ini muncul. Mari kita buat section untuk mengisi sebuah formnya. Kita pakai Flowbyte lagi biar cepat. Create form CRUD, kita ambil code-nya, kita copy, masukkan di sini. Jangan lupa kita tambahkan LG PL64 supaya terlihat. Oke, yang kita perlukan adalah barang-barang buku. Tambahkan buku. Judul buku, penulis, setelah penulis ada yang namanya tadi penulis, penerbit. Setelah ada, harusnya ada kategori ya, karena kan kita mau pakai kategori. Kita tambahkan dulu. Jangan lupa dimigrate lagi. Harusnya nggak bisa seperti itu, karena bakal mempengaruhi. Jadi kita perlu ini caranya. Kan kita mau nambahin kolom PHP seperti yang menambahkan add role tadi itu, PHP artisan make migration add kategori to user table. To user to books table books. Nah, baru di kategori. Nah, di sini kita tampilkanlah tabel kolom sih, string namanya kategori. Nah, gitu. Di booknya kategori, kita lihat di sininya di mana tadi books. Kok belum ada? Tunggu.
Oke, udah kita migrate. Nah, udah masuk kategori. Oke, kita close lagi. Ini juga kita close. Kita buka lagi ininya. Kita close juga. Penulis, penerbit, kategori. Sini kita ganti teks, terus kategori apa lagi sih, ini penerbit tahun, date atau year ya, year aja nggak apa-apa deh. Nah, jadi yang belum ada buku, penerbit, terbit, deskripsi, sama status. Oke, kita sudah buat kategorinya, masukkan status, kategorinya kita ganti aksi, fiksi, pendidikan, novel. Nah, value-nya kita juga ubah, aksi, fiksi, pendidikan, novel. Di sini kita 1 dan 0 karena kita pakai boolean. Boolean itu nilainya cuma 1 dan 0, true atau false. Oke, jadi setelah kita tambah ganti semua ini, kita perlu sesuaikan lagi di name ini, karena name ini adalah dapat dari sini, dari modelnya. Jadi kalau name-nya ini beda dengan modelnya, itu bakal tidak masuk ke database. Oke, kita mulai dari judul buku, judul skor buku, cek lagi, stop recording masih ada. Oke, penulis, penerbit. Nah, di sini kan nggak ada, kita harus tambahkan sendiri. Name, kategori, tahun terbitnya oh ada, tahun terbit. Terus di sini juga belum ada. Name, status. Di sini juga belum ada. Tambah name, deskripsi. Oke, udah selesai. Kita buat sebuah formnya yang untuk mengisi ini. Nah, ini dalamnya kan ada placeholdernya, kita ganti aja placeholdernya. Product name diganti judul buku lagi tuh. Product brand ini penulis. Di sini penerbit. Di sini tahunnya 99 misal.
Oke, udah. Nah, kita sekarang bikin actionnya. Kita buat route yang mengarah ke bookstore. Kita tambahkan metode post, terus jangan lupa ini, karena ini harus ada ini, kalau nggak ada bakal error juga atau nggak bisa masuk ke database. Mari kita buat controllernya, public function store. Kita request dulu dan validasi data-data yang akan dimasukkan: judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, deskripsi. Emang ada penerbit ya? Oh ya, ada deskripsi, terus nggak ada gambar. Kita kategori, require juga, jumlah kita nggak pakai, kita pakai status. Ada 8, 7, oke. Udah. Tahun terbit kita buat datanya date, integer. Kategori ini kita buat boolean. Oke, terus habis itu kita masukkan model booknya. Kita create, kita request all. Oke, return redirect ke, kita tulisnya di sini langsung aja biar cepat, kan? Book size, kita perlu request semua, kita perlu create semua yang ada di request gitu. Kita coba kita pakai fill form aja biar cepat. Terbitnya 9, tersedia, produk. Udah bisa nih, udah masuk ke sini kemungkinan. Kita lihat kayak gitu di database, apakah masuk data bukunya. Nah, udah masuk kan. Oke, setelah itu kita mau nih nampilin nih booknya yang udah kita buat, susah-susah kita buat, kita tampilin ke dalam sini. Kita mau pakai advent table yang ada di Flowbyte. Fun. Kita perlu ambil ini, copy di sini, terus kita perlu ambil yang perlu aja. Kita perlu t-body, t-head sama t-body. Dan kita nggak perlu sebanyak ini, brother. Kita harus hapus yang nggak perlu. Kita sisakan 1 tr aja. Nah, di dalam t-head ini atau kolom bagian atas atau judul kolom itu kita buat ada nomor, terus ada judul buku, penulis, penerbit, kategori, terus kita gunakan ada
kategori, ada penerbit, ada apa lagi sih, tahun terbit, deskripsi, status 2 ke 4 6 cu. Oke, cu udah ya. Dulu kita harus buat 7 tu wa ke 4 6 cu. Tambah satu lagi buat nomor dah. Nah, gimana caranya kita buat nampilin datanya ke dalam sini? Nah, di sini juga kita harus tambahkan, kita sesuaikan lagi dengan LG PL 4. Ternyata masih ada atasnya, kita perlu tambahkan margin 24. Oke, kita kasih backgroundnya white saja. Oke, kita ada Apple iMac, mana Apple iMac? Oh, ini nih. Oke, gimana caranya menampilkan data yang berada di dalam database? Kita buka controllernya, kita masuk ke bagian function index, kita buat variabel books yang sama dengan variabel books itu sama dengan booknya all gitu. Lalu kita bawa variabel books itu ke dalam view books index dengan membawa sebuah compact atau data. Nah, datanya kita lihat penjelasannya sedikit. Compact bla bla bla. Oh, ada penjelasannya. Ternyata compact itu apa? Pada intinya adalah compact itu adalah sebuah piring. Itu piring yang membawa sebuah makanan atau data. Piring yang membawa data itu ditampilkan ke dalam book index. Lalu di books index kita perlu panggil dengan cara tambahkan app for each book. Gini. Terus and each-nya terus ini kita pertama masukkan data untuk nomor, kita menggunakan variable loop iteration, terus variable book, ini tulisan saya sendiri, judul buku, penulis, penerbit, penerbit apa tadi, kategori, tahun terbit, deskripsi, sama status. Udah muncul semua kan? Nah, kita perlu ubah nih status ini menjadi jika satu maka tersedia, jika bukan satu tidak tersedia gitu. Kita tak perlu tambahkan span. Ntar aja deh, kita fokus ke bagian lainnya dulu. Kita lihat kita perlu hapus beberapa bagian seperti ini, kita nggak perlu.
yang hanya kita perlu adalah add buku. Ini pun kita nggak perlu. Tabnya ini kita ganti harus juga. Oke, nggak bisa mengarah ke tambah buku, ada kan? Oke, nah kita catat lagi form create bullet, terus buat function store, buat function index untuk menampilkan data. Oke, segitu aja video kali ini. Kita lanjut, berarti besok kita membuat edit delete book. Oke, gitu aja untuk video kali ini, karena udah menunjukkan pukul 1 di hari Minggu, dan besok pukul 1 di hari Senin, dan pagi nanti saya harus bekerja. Oke, segitu aja, kita lanjut di nanti malam. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bridge Course menjembatanimu menuju masa depan. Anjay. Oke, itu aja ya. Dadah.